Yuk kita berdoa. Terlebih dahulu saudara yang punya pergumulan bisa komentar. Ya izin Tuhan kita bisa sharing dan lain sebagainya. Tuhan kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biar malam hari ini Bapa Engkau lembutkan hati kami. Jangan biarkan hidup kami keras dengan cara pandang kami. Tapi biar roh-Mu ya Tuhan melembutkan, memimpin hidup kami. Sehingga hidup kami terus Bapa terbuka dan diberkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa dengan mengikuti jalan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Apa yang Kau bimbing, apa yang Kau tuntun, maka kami akan nikmati semua anugerah-anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu masih banyak anak-Mu ya Tuhan yang belum bisa menikmati anugerah-Mu, perlindungan, kasih-Mu dan keajaiban-Mu. Ajari kami malam hari ini, sehingga bukan keras hati yang kami munculkan ya Tuhan, tapi biar kami munculkan kelembutan hati kami, sehingga Engkau didik hati kami hidup Bapa dalam perkenanan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dan luar biasa baik. Tidak ada satupun yang bisa kami sangkal Bapa kebaikan-Mu, karena kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus urapi hamba ya Roh Kudus. Urapi kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman malam hari ini. Juga bongkar semua Bapa kerasnya hati kami, kesombongan kami, baik juga dalam setiap Bapa hal-hal yang kami justru malah menutup pintu bagi Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, bukakan pintu Bapa lebar-lebar sehingga kami mengerti akan Bapa arti Bapa kehadiran-Mu dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Engkau pimpin dari awal pertinggal hingga akhir. Urapi, kami tahu urapan gak membuat kami dewasa, tapi urapan membuat Bapa kuasa-Mu berjalan dengan ajaib Bapa. Namun biar Kau terus buat kami berjalan dengan Kau sehingga kami dewasa. Urapi hati ini sehingga bertobat, sehingga hati kami Tuhan melekat hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya shalom. Ya terima kasih buat Pak Christian. Ya malam hari ini saya menyampaikan firman ya tentang kelembutan hati lah ya. Ada sesuatu yang menurut saya saudara dan saya itu perlu belajar ya. Kemarin terakhir saya khotbah hari Rabu ya, kalau nggak salah Rabu persis minggu lalu. Dan hari ini Rabu juga ya, 1 minggu persis saya tidak ngisi ya firman, karena kemarin ke Jawa berapa hari ya. Saya ke Cirebon dulu, saya di sana berdoa ke Taman Tuhan ya. Di sana ada satu tempat di mana saya pernah bergumul dan mengalami kesesakan dalam kehidupan. Saya nangis di sana, dan setiap tahun entah kenapa setiap tahun saya selalu kembali ke tempat itu dan mengucap syukur dan lain sebagainya. Dan keungaran di sana ya kalau saudara tahu lah, itu tempat yang udah familiar ya, di Taman Doa Getsemani. Saya ke sana juga, saya berdoa dan saya mengalami kelemahan tubuh. Saya sakit setelah pulang dari sana 2 hari. Ya ini hari ketiga juga masih belum fit betul, tapi ini jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ya tidak berlama-lama lagi, saya juga mau highlight sedikit khotbah saya yang terakhir. Saya bicara tentang namanya hati yang sederhana. Ya walaupun kelihatannya khotbahnya judulnya gampang, hati yang sederhana, tapi ngejalaninnya nggak semua orang bisa menjalani dengan baik dan benar. Ya kemarin saya udah khotbahin di YouTube, sudah saya posting juga. Waktu kemarin saya cek ya, puji Tuhan yang nonton juga lumayan banyak ya. Tapi bukan soal masalah banyaknya. Saya percaya bahwa firman itu bisa memberkati hidup saudara dan saya, dan membuka pikiran kita supaya kita ini hidup bisa melekat kepada Tuhan dengan cara pandang firman-Nya, bukan pandangan manusia, karena pandangan manusia itu bukan firman. Ya sekali lagi, kalau menurut saya, menurut pendeta ini ya itu menurut manusia, bukan menurut Tuhan. Nah kemarin saya khotbahin tentang namanya hati yang sederhana. Kalau kamu keletihan dalam kehidupan dan bagaimana saudara bisa mendengarkan kembali, bisa nonton kembali di YouTube ya. Saudara bisa tahu bahwa firman Tuhan membuat hidup kita ini tidak perlu ribet menurut saya. Ya kemarin saya khotbahin tentang hal itu, karena Yesus lahir di kandang domba, di palungan lebih tepatnya ya, di palungan ya. Dia lahir di tempat yang sederhana. Poin daripada firman itu simpel aja. Hatimu sesederhana mungkin, Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Ya nggak usah ribet ya. Jadi nggak usah yang, karena ada begitu banyak pengajaran. Nah mulailah yang sederhana terlebih dahulu. Tinggalkan dosa kita dari yang paling kelihatannya itu yang sederhana, sehingga kamu bisa naik terus sampai kamu mempelajari tentang firman Tuhan. Ya ingat, firman Tuhan itu adalah makanan daripada Elia atau roti hidup. Ya, jadi waktu Elia berjalan dengan atau memakan roti tersebut, ya saya juga ada khotbahin itu. Dia berjalan 40 hari 40 malam. Orang yang makan firman Tuhan dia akan diberikan kekuatan dan melewati banyak hal yang mustahil sekalipun
Karena Tuhan Allah kita memberikan jalan justru yang mustahil, bukan yang biasa. Yang biasa manusia bisa lakukan, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang justru luar biasa di dalam hidup sebagai orang percaya. Katakan amin ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang namanya jangan keraskan hati. Ya, saya nggak kasih judul karena ini saya akan khotbahin sedikit tentang namanya. Nah, pertanyaan saya itu simpel aja. Boleh nggak sih orang Kristen bercerai? Ya. Nah, ini pertanyaan yang umum, sering saya sebagai hamba Tuhan tuh pasti ketemu namanya pertanyaan yang kayak begini. Dan saya ditanyai juga hal yang serupa. Bolehkah orang Kristen bercerai? Karena mereka juga pakai ayat, saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa mereka nggak bisa pakai ayat, saudara. Dan mereka nyerang saya itu pakai ayat. Dan saya merasa wah ini orang sulit sekali. Tapi ya sudahlah, terserah ya. Jadi saya mau pastikan bahwa saudara harus punya hati yang lembut malam hari ini, bukan hati yang keras. Ya, saudara bisa lu buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang sebentar ya, saya buka ayat ke-9 atau ya ayat ke-9. Ya, saudara yang punya Alkitab bisa buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Ya, karena menurut saya ini firman ini perlu dibagikan karena banyak orang merasa seperti firman ini. Ya, ada orang kemarin yang sebelumnya saya masuk kesaksian tersebut, nanti saya bacain firman terlebih dahulu baru saya masuk. Supaya nanti saudara gini, walaupun saudara nggak lagi dalam posisi seperti itu, tapi saudara bisa nanti kasih masukan ke teman-teman yang lain, walaupun mungkin dalam kondisi juga yang kadang-kadang kita ketemu yang seperti itu. Nah, jadi firman malam hari ini biarlah saudara juga belajar sesuatu daripada apa yang saya mau sampaikan malam hari ini. Karena ini waktu saya lagi tidur sore tadi ya, sebelum saya nyampein firman, Tuhan bilang ngomongin ini ya, tak ngomongin Tuhan. Ya, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, saudara ya, di ayat yang ke-9 saya baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, saya percaya saudara udah pernah dengar firman ini. Ya, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bejina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, mungkin di sebelahnya dia ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ingat ya, ini si orang Farisi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mengandalkan ke langit, melainkan ia memukul dirinya ya, dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Dengar baik orang Kristen, saya akan menyampaikan ini singkat aja, nggak perlu lama karena saya juga badan lagi kayak begini. Saya cuma mau mengisi supaya saya juga diurapi Tuhan ya. Di sini ada dua orang ya, ada orang Farisi dan orang cukai. Orang Farisi itu beranggap bahwa dia adalah orang yang benar. Ada berapa banyak kita waktu hidup di dalam kekristenan bahwa kita adalah porsi orang yang rasanya kelihatannya udah bener. Ya, mungkin atributnya udah, orang Farisi itu udah oke, pakai talit mungkin, dan mungkin janggut dipanjangkan dan lain sebagainya, dan dia tidak, ya pastinya dia hafal tentang namanya firman Tuhan. Tapi ada seberapa banyak itu di pandangan Tuhan, apakah benar yang modelnya kayak begitu? Saya hari ini bertemu dengan saya di DM seseorang tuh, menurut saya ini orang modelnya kayak begini. Kenapa? Keras. Saya di DM sama orang begini, Pak, saya udah gak tahan dengan suami saya. Suami saya bla 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 bla, saya gak perlu sebutin dosanya apa, saya juga gak tahu dosanya apa. Karena waktu dia DM panjang lebar, saya langsung ke poinnya aja. Ya, jadi kalau DM sama saya tuh gak usah panjang-panjang, saudara, intinya aja, panjang lebar, langsung saya ke intinya. Saya pengen bercerai, Pak, boleh gak, Pak? Nah, saya mau tanya sama saudara, boleh gak orang Kristen bercerai? Ayo, shalom juga. Ya, ini pertanyaan yang tadi di awal. Boleh nggak orang Kristen bercerai? Ayo jawab saudara. Ya, kalau misalnya salah jawab gimana Pak? Tenang, saya akan luruskan dengan firman. Ya, jadi bukan ini cuma pertanyaan supaya kita ini belajar. Boleh nggak orang Kristen itu bercerai? Ayo. Tidak boleh ya. Kalau berzina, nah ini ada yang PEO ya, berarti anggapnya boleh ya. Kalau yang berzina boleh ya, maksudnya ya. PEO bilang kalau berzina tidak boleh.
Kenapa banyak orang yang bilang begini, tidak boleh berzina? Karena ada banyak orang yang merasa lu nggak ngalamin rumah tangganya. Ayo, kalau kamu lagi ngalamin seperti orang ini, apa yang kamu perbuat? Saya juga jawab yang sama, tidak boleh. Walaupun dia berzina sekalipun, tidak boleh. Walaupun ada orang bilang berzina boleh Pak, nanti saya akan kupas sedikit demi sedikit. Kenapa Tuhan ngomongin berzina? Kecuali karena berzina, nanti tak khotbahin semuanya. Biar saudara sebagai orang Kristen tuh nggak sesat. Saya juga bilang nggak boleh. Kenapa semua pendeta nggak boleh? Saya ini dekat sama Yesus, dia bilang begitu. Kalau kamu ada di dalam, ya kalau saya lagi cerita ini dan orang yang ada di sini, tak omongin, saya ngomong juga terbuka buat kamu. Saya nggak akan ngumpet-ngumpet. Daripada berdebat di chatting, capek ngetiknya, mendingan ngomong simpel-simpel. Terus saya bilang begini sama orang itu, nggak boleh bercerai. Kenapa semua pendeta bilang tidak boleh bercerai? Padahal saya dekat dengan Yesus, korbannya adalah anak. Dia akan pakai semua alasan untuk bilang apa? Saya ingin bercerai Pak. Saya bilang tetap nggak boleh. Dan saya ngomong begini, kalau kamu dekat sama Yesus, saya bilang, kamu perlu bertobat. Loh kok saya yang bertobat? Laki saya Pak yang bermain dengan dosa. Iya kamu yang bertobat tuh kamu, saya bilang. Saya harus berubah Pak jadi lebih jahat daripada sebelumnya. Saya langsung gak jawab lagi. Kenapa? Kamu gak ngerti pertanyaan saya. Kamu gak ngerti apa yang saya ada di, maksudnya apa yang di dalam hati saya, kamu tuh gak ngerti. Nah ini yang saya mau sampaikan. Kalau saudara punya rumah tangga yang namanya udah di ujung tanduk, udah berantakan dan lain sebagainya, saya udah sering kali khotbahin tentang namanya pakai teladan, bukan pakai otak. Pakai otak kamu akan seperti orang Farisi ini, beranggap apa? Aku ini benar, memucukai ini yang salah. Dia berdosa, saya orang kudus. Kenapa? Aku dekat dengan Allah dengan perpuluhan, saya sudah bayar ya. Baca ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah ya, 2 orang. Satu Farisi, satu pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, dia bukan pendosa lah intinya lah ya. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, seorang ibu ini bilang bahwa dia akan, wah saya ini dekat dengan Yesus. Maksud saya begini, kalau lo dekat di Yesus, otakmu tuh gak akan berpikir tentang namanya perceraian, tapi mempertahankan bagaimana kuasa Tuhan bisa mengalir dan mempersatukan kamu yang rasanya hubungannya udah hancur. Katanya dekat. Ya ngomong gak? Kita ngomong bilang serahkan pada Yesus. Bagaimana caranya? Ayo. Shalom. Ini pertanyaan orang loh, orang dunia loh, atau orang Kristen sekalipun. Ngomong kita gampang, serahkan pada Yesus, doakan. Berapa banyak orang udah doakan, udah serahin pada Yesus, tapi bercerai juga loh, gak tahan. Shalom. Nah ini yang kita harus belajar. Bukan hanya sekedar doain, bukan hanya serahkan pada Yesus. Ada bagianmu yang harus kamu kerjakan dengan baik dan benar. Nah ini yang saya mau cerita bagi saudara. Kenapa banyak orang Kristen bercerai? Satu diantaranya kamu merasa benar soalnya. Ini dosa paling besar menurut saya. Waktu Lucifer pengen namanya ambil tahta Allah, dia merasa gua ini Allah, lu patut bisa sembah gua. Kenapa? Itu dosa paling besar. Saya hidup di dalam Tuhan ini punya pengertian, ya ketemu Tuhan juga ya berapa kali lah. Dapat penglihatan sering. Tapi saya gak pernah mau merasa Tuhan aku ini pintar dalam begini, di dalam begitu. Tuhan ajari aku ini orang bodoh. Setiap saya kalau mau minta pesan Tuhan, Tuhan tolong ya aku Tuhan. Aku ini bodoh, gak ngerti. Ajari aku. Jangan pernah merasa saya dekat dengan Yesus. Ibu ini ngomong sama saya dekat dengan Yesus. Kalau lu dekat sama Yesus, kenapa mau bercerai? Saya merasa lu tuh pembohong. Bukankah banyak orang Kristen rasanya kayak dekat dengan Yesus, hidupmu berantakan justru. Ya malam. Jangan jadi pembohong. Hidup dalam Tuhan tuh gak begitu. Anakmu narkoba, kamu bilang dekat sama Tuhan. Nah kemarin ada orang yang datang ke saya ini kuat karena Tuhan Pak. Terus
Tapi anaknya, mohon maaf ya, istrinya 2. Saya nggak lagi bongkarin aib orang, saya lagi ngomongin nih orang Kristen kelakuannya kayak gini. Ini realitanya, kamu seperti maksudnya gini, banyak kan orang nih kayak begini, merasa dirinya nggak berbuat dosa padahal banyak dosanya, dan masih berani ngomong kayak begitu di depan, ya di depan saya, mungkin juga di depan Tuhan. Saya bilang ini orang sakit ini. Ada lagi seorang ibu-ibu datang, Pak, DM saya juga di Facebook. Saya lihat Bapak khotbah, ya terus saya punya masalah. Kenapa masalahmu? Saya udah pisah sama suami saya 7 tahun. Apa yang harus saya perbuat? Ini lebih enak diajarin kayak gini. Oh kamu begini bu, kamu begini. Saya kasih ayat ini. Kamu praktekin firmannya. Jangan cuma baca, jangan cuma klaim. Karena banyak orang bilang serahin pada Yesus, doain pasangannya, cukup, nggak sampai di situ. Ada yang harus kamu lakukan. Nah, saya bilang cari khotbah saya yang ini, lakuin. Orang yang belum bertobat, kamu ngomongin Yesus sampai muntah juga nggak bakal bertobat, nggak bakal. Betul. Bukan kayak kita sering nih doain anak, kok lama. Doain suami, kok lama. Doain istri, kok lama. Kelakuanmu itu dilihat orang masalahnya. Kalau kelakuanmu jelek, itu yang diukur oleh orang yang belum bertobat. Ngelihat kamu gak sama beda dengan kelakuannya. Merasa dirimu dekat dengan Yesus padahal jauh. Saya bilang kamu yang harus berubah, bukan suamimu. Saya harus berubah jadi lebih jahat, Pak. Nah itu otakmu jahat, saya bilang. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, salah orang, saya bilang, cari orang lain. Kenapa semua pendeta nyuruh jangan bercerai, Pak? Ya karena ajaran Tuhan. Kalau saya bilang bercerai itu ajaran saya, bukan ajaran Yesus. Katanya lu dekat dengan Yesus, kenapa gak bisa ngerti? Tapi saya udah gak tahan Pak dengan pasangan saya dan lain sebagainya. Itu salahmu. Saya berdoa supaya saudara gini ya, jangan namanya keraskan hatimu, merasa dirimu tuh benar. Belajar untuk buka hati, minta diajar. Jangan seperti orang Farisi, aku gak seperti orang cukai itu Tuhan, berzina, mabok, yang gak bayar perpuluhan, dan apalagi nih, gak perampok. Saya gak perampok, saya bukan orang lalim juga. Ya orang lalim itu orang jahat. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Banyak kelakuan gini, saya udah gereja Tuhan. Gerejamu itu bukan ukuran imanmu. Saya hari ini diajar sama Tuhan, urapanmu gak membuat hidupmu dewasa. Oh saya ditegur juga. Oh iya Tuhan. Banyak orang kejar urapan. Banyak orang kejar kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan gak membuat hidupmu itu dewasa. Dewasamu perlu diproses. Dewasamu, kamu ketemu orang jahat, ngampunin itu dewasa. Dan Tuhan gak di situ biasanya. Tuhan nungguin kelakuanmu dewasa. Nanti ya pertanyaan-pertanyaan kayak gini setelah habis firman. Saya berdoa supaya saudara ini bisa ngerti, minta jalan Tuhan. Dan hari ini yang saya mau khotbahin tentang perceraian sebenarnya, rumah tangga. Ya kalau misalnya rumah tangga saya baik-baik aja Pak, dengerin aja. Mana tahu mungkin kamu punya teman, tetangga atau teman pelayanan, orang gereja atau orang-orang Kristen yang lainnya yang lagi di ujung tanduk dalam namanya pernikahan dan sebagainya. Ya kasih lah yang kamu dengar malam hari ini. Ya, karena firman yang kayak begini gak semua orang mau dengerin kok. Ya, tapi saya percaya ini bisa jadi berkat buat kita. Nah ada yang bertanya. Ya, saya buka dulu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-32. Ya karena di sini bahwa ada banyak orang bilang
Perceraian boleh Pak karena berzina. Dengar baik, tidak boleh karena berzina pun tidak boleh. Ya, telah difirmankan juga di Matius 5 ayat 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali apa? Karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang menceraikannya, ia berbuat zina. Dengar ini, di sini ada dua hal yang saya harus sampaikan bagi saudara. Yang pertama, istri yang berzina itu kenapa Yesus bilang kecuali karena zina. Zaman itu Yahudi, saudara dengar baik, orang berzina dirajam mati. Nah kalau kamu lihat istrimu berzina, mau pakai hukum Taurat. Zaman dulu orang Yahudi, orang berzina, kenapa dibilang orang bercerai boleh karena zina? Karena apa? Orang berzina langsung dihukum mati. Ya bercerailah. Ujungnya apa? Bercerai karena mati. Ngerti saudara? Nah kalau saudara berpikir bahwa saya mau perpisahan Pak dan lain sebagainya, karena di firmannya tertulis seperti ini, karena zina boleh bercerai dan sebagainya, lempari pakai batu. Yang pertama. Yang kedua, terjemahannya gak begini aslinya. Ya saya akan bukain sedikit ayat yang lainnya di ayat yang 31. Ini terjemahan The Message ya. Ingat kitab suci yang mengatakan siapapun yang menceraikan istrinya, biarkan dia melakukannya secara sah ya, memberikan surat cerai dan hak-hak hukumnya. Terlalu banyak dari Anda menggunakan itu sebagai kedok untuk apa? Keegoisan dan keinginan. Ini terjemahan lainnya. Jadi kamu itu karena apa? Keegoisan keinginan sehingga kamu memutuskan ingin bercerai. Berpura-pura menjadi apa? Orang benar hanya karena Anda sah. Tolong jangan lagi berpura-pura. Jika Anda menceraikan istri Anda bertanggung jawab untuk menjadikan dia seorang berzina. Jadi kalau kamu melepaskan perceraian itu, kamu mengizinkan istrimu pisah dengan hidupmu atau suamimu pisah dan sebagainya, kamu ambil bagian dalam dosa. Yang kedua, saya bukain lagi sedikit. Jadi gak ada namanya perceraian itu di hadapan Tuhan tuh boleh, gak ada. Matius 19 ayat yang 8. Ada pernah orang nyerang pakai ayat ini, Pak ini begini, tetap gak boleh. Pengertiannya gak seperti otak kita berpikir. Tuhan itu tidak pernah berubah akan firman. Manusia lah yang ngerubah-rubah. Di dalam Malaki 3 ayat yang ke-16 ya, aku dahulu sekarang tetap sama. Matius 19 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina tadi ya, kenapa dirajam tewas. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dengar baik orang Kristen, kalau kamu berpikir bahwa keras hatinya kamu lebih dipertahankan, kamu gak beda kayak orang Farisi. Seperti di dalam Lukas 18 ayat yang ke 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadahkan langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Di dalam perikop ini Lukas pasal 18 ini ya, ada orang Farisi, ada orang namanya pemungut cukai. Sekiranya menurutmu itu mana yang harus berubah dari mereka berdua? Si pemungut cukai yang merasa dirinya benar. Kenapa? Saya ini tahu firman. Yang kedua, kata pemungut cukai ini, aku ini orang berdosa dan sebagainya, tapi dia pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan saya berdoa supaya saudara itu, perceraian itu tetap tidak boleh.
apapun kondisinya. Ya, kalau kamu pengen namanya, saya ingin namanya mempertahankan rumah tangga, nah nanti takut bahin itu. Bukan hanya serahin kepada Yesus, ngomong gampang, coba jalanin rumah tangga yang kayak begitu. Saya ngomong begini, udah nanganin, bukan asal ngecap saya. Udah nanganin rumah tangga. Berhasil Pak, berhasil. Kalau ngikutin dengan benar. Kalau ngeyel-ngeyel terserah rumah tangga lu, bukan rumah tangga saya. Saya juga orang yang punya rumah tangga. Saya 10 tahun pernikahan, baru umur jagung lah pernikahan saya. Tapi saya ngomongin pernikahan karena saya udah pernikah. 10 tahun ya bukan waktu yang panjang lah, masih mungkin banyak yang 50 tahun, 100 tahun married dan lain sebagainya. Ya walaupun saya umur 10 tahun, paling enggak saya udah ngalamin namanya sebuah pernikahan. Bagaimana mempertahankan pernikahan ini juga saya terapin di rumah tangga saya. Jadi saudara jangan namanya hidup dengan namanya pakai pikiran manusia. Ya firman gak boleh dihapus. Kamu hapus tuh dosa, jangan dikurangi. Makanya kalau kamu berpikir firman harus gak boleh. Di dalam kitab Wahyu siapa yang ngurangin, siapa yang menambahi itu kena nanti. Allah kita ini Allah yang adil, dia tahu. Walaupun banyak manusia memeleter semua omongan demi omongan. Ya Amsal 1 ayat 20 dan Amsal 1 ayat 22 deh. Ini firman yang hari ini Tuhan kasih ke saya. Firmannya. Amsal 1 ayat 22. Ayat 20 dulu lah. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapan-lapan dia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa banyak orang yang ingin bercerai itu ngoceh terus, cerai, saya mau bercerai. Saya mau pisah. Karena suami saya begini Pak, karena suami saya begini. Nanti ngomong ke orang A juga sama, suami saya begini. Nanti ke orang B sama, C, D, E, F. Belum tentu dia cerita yang sama ke A, B, C, D itu ke Tuhan. Ke manusia dia cerita, ke Tuhan enggak. Betul Pak, betul. Maksud saya doa kagak, ngoceh kemana-mana. Ayat 21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Suami saya nih modalnya begini Pak, selingkuh, pemabuk, pezina Pak, gak kasih uang. Ngomong ke semua orang, ke tetangga-tetangga, ke teman pelayanan. Ke Tuhan belum tentu kamu lakukan. Ayat 22. Berapa lama lagi, hei orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini ayat yang Tuhan kasih di ayat 22 buat saya malam hari. Ini buat saya, buat saudara. Kalau kamu tahu keadaanmu lagi gak baik, jangan banyak cerita ke manusia. Gak usah berseru di atas tembok. Gak usah berseru sampai semua orang tahu. Ngapain? Orang tahu juga akan namanya apa? Jadi gosip buat hidupmu. Gak ngebantu banyak hal, tapi Tuhan tahu. Banyak membantu dan memulihkan hidupmu. Ada amin. Dia sanggup memulihkan hidup orang percaya. Masalahnya kita percaya apa enggak? Dia sanggup memulihkan. Berapa banyak orang dalam rumah tangga kacau balau dan lain sebagainya. Kamu cuma banyak ngomong di luar. Gak pernah banyak ngomong. Kenapa seorang ibu itu cerita sama saya? Dia bilang kamu yang harus berubah, bukan suami. Suami saya lebih jahat dari saya Pak, gak peduli saya bilang. Saya gak urusan dengan suami. Saya ngomong dengan kamu, karena kamu ngomong sama saya. Ya, dan waktu dia cerita, dia marah sama saya. Terserah. Saya ini bukan ngomong kosong saudara ya. Saya nanganin rumah tangga, ada beberapa tak tanganin sama istri saya. Yang mau bercerai lah, mau ribut lah, apa segala macam, tak tengahin semua. 85% itu berhasil kalau ngikutin cara dan jalan. Ada yang berontak kepala batu pisah.
Sekali lagi, saya cuma hamba Tuhan, saya bukan Tuhan. Tuhan juga kasih pilihan ke kita. Makanya saya bilang hidup dalam Tuhan itu aslinya tidak ada free will. Free will itu bagi orang dunia. Kelihatannya kamu boleh Kristen, tapi saya diajar Tuhan. Free will itu gak ada di hadapan Tuhan. Di hadapanku itu tidak ada free will. Aku punya, maksudnya dia punya kehendak. Sedangkan kamu maunya milih A, milih B, milih C, mana yang menurutmu enak. Terus kamu mau bilang aku punya free will Tuhan, celaka kamu pasti. Pilihlah pilihannya dia, walaupun depannya rasanya gak enak. Seorang ibu itu beralasan, anak saya nanti jadi kena mental Pak, segala macam. Anakmu kena mental, kamu bikin kutuk buat anakmu sendiri. Saya bilang. Dan saya berdoa bukan hatimu dikeraskan, dilembutkan malam hari ini, supaya hidup kita ini mengalami sebuah pemulihan. Jadi jangan bilang lagi, Pak boleh Pak karena kecuali karena zina. Zaman Yahudi dirajam. Mau pakai zamannya Yesus, ayo praktekin dong. Jangan mau enaknya aja kamu ngomong pakai firman ini sembarangan aja ngomong. Ya ayat yang ke tadi Matius 5 ayat yang ke-31 sampai 32. Terjemahan lainnya, kamu mengizinkan perceraian, kamu izinkan dosanya kamu tanggung juga. Makanya kenapa banyak hamba Tuhan bilang jangan tanda tangan surat cerai. Biarkan dia tanggung dosanya sendiri. Itu kutuk turun loh. Makanya kalau kamu merasa rumah tanggaku lagi baik-baik saja dan lain sebagainya, doalah, minta proteksi rumah tangga. Saya bisa bertahan dalam pernikahan bukan karena saya hamba Tuhan, diajarin Tuhan lebih tepatnya. Bagaimana Tuhan rumah tangga saya bisa berjalan dengan baik dan benar, Tuhan ajari. Kamu mau belajar apa? Dialah sumbernya. Kamu mau belajar online, dia bisa, bukan gak bisa. Mau belajar main sepatu, dia bisa. Mau main meja, dia dulu tukang kayu. Mau main handphone, mau main apa elektronik, mau main benda mati, mau main minyak, mau main tambang segala macam, dia tahu semuanya. Dialah pencipta langit dan bumi. Amin saudara. Minta semua diajarin sama Tuhan. Saya kalau nggak diajarin Tuhan juga rumah tangga saya juga berantakan. Awal saya nikah juga berantem, bukan nggak berantem. Saya ini pasangan yang dari Tuhan, bukan saya punya pilihan. Tuhan yang mengasangin saya dengan istri saya. Saya itu di roh itu nyatu saudara. Di daging nggak bisa nyatu, bisa ribut. Namanya daging itu pasti ujungnya berantem kan. Tapi Tuhan ngajari. Nah saya berdoa supaya saudara itu jangan namanya hidup dengan maumu sendiri. Kalau kamu lagi keadaan yang dimana rumah tangga saya lagi gak baik-baik saja Pak, dengerin firmannya 1 Korintus 7 ayat yang ke-14. Yang harus berdoa itu istri, karena kamu adalah tiang doanya. Bukan terbalik, mana suami yang disuruh berlutut. Suami juga jangan konyol. Kamu adalah imam, gambaran Allah. Berlakulah dengan bijak sebagai suami, dengan takut akan Tuhan. Saya ngelihat kalau istri jarang berdoa, saya nggak lihat rumah tangga itu bisa dalam keadaan yang comfort. Kamu lebih banyak cerewet daripada berdoa. Rumah tanggamu tuh biasanya ngeri menurut saya. Saya udah ketemu beberapa orang kayak gitu. Makanya kamu berlutut tuh lebih penting. Saya ini juga suami, bukan bela istri atau bela suami, bukan. Nanti tak ngomongin kenapa suaminya saya nggak mau marahin dulu. Saya lebih marah ke istrinya dulu. Karena lu merasa lu dekat dengan Yesus, tapi kelakuan lu kayak gitu. Saya ini bisa bedain orang dekat sama Yesus atau cuma ngomong kamu bilang dekat dengan Yesus, ngomong kosong lu bilang. Kalau kamu dekat sama Yesus, jauh kata perceraian ada di otakmu. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan dari, ya saya gak perlu sebut gerejanya. Dulu waktu tahun 2012, saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia pacaran udah 10 tahun lah
Akhirnya pisah. Dia pisah, kecewa dia dengan Tuhan. Akhirnya dia mabok ke diskotik. Dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku ini hidup bener. Dia dari kecilnya bener, gak suka ngerokok, mabok, dan hancur-hancuran hidupnya. Enggak. Selama di 10 tahun tuh hidup bener. Pacaran nih, baru pacaran. Saya lupa lah lebih tepatnya berapa tahunnya, saya lupa. Tapi kurang lebih ya mungkin 10 atau berapa belas tahun. 10 tahun atau 7-8 tahun. Pokoknya udah lama juga nih pacaran. Dan sewaktu dia udah mau menikah, pasangannya ini ketahuan selingkuh. Boleh gak Pak pisah? Nah itu boleh. Karena apa? Di dalam pernikahan tidak boleh perceraian. Simpelnya bagaimana? Ya karena di dalam pernikahan ada namanya ibadah pemberkatan. Kalau perceraian ada nggak ibadah perceraian? Nggak ada, makanya nggak boleh bercerai. Ya. Ibadah pernikahan tuh ada pemberkatan. Ibadah perceraian ada nggak? Nggak ada, makanya nggak boleh bercerai. Dan saudara tahu dia pisah, putus, dan si perempuan ini jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Stres deh, ke diskotik, rusak lah badannya, narkoba juga. Sampai suatu hari dia bingung maksudnya dengan hidupnya dia. Dan dia akhirnya berdoa, Tuhan, aku ingin ketemu pasangan yang daripada Yesus. Akhirnya singkat cerita dia ketemu dengan orang Belanda. Dia ketemu orang Belanda, pengusaha kaya raya, nikah. Pacaran cuma berapa bulan, 3 bulan kalau gak salah dia cerita. Gak nyampe setahun lah, 3 bulan ya entahlah saudara mau bilang itu pelarian atau apalah ya. Akhirnya dia bilang udahlah gue gak mau lama-lama. Pacaran nikah dia, 3 bulan kalau gak salah nikah. Waktu dia menikah, ini orang Belanda ini, orang Kristen, gereja. Waktu sudah nikah dia bilang, saudara tahu katanya, ini orang lebih brengsek daripada pacar saya yang pertama. Lebih jahat, selingkuhnya lebih gila. Lebih jahat, pengusaha, kaya. Wah gak apa-apa Pak, nikah sama orang kaya, yang penting kaya Pak, neraka kamu. Dan dengar baik saudara, dia nikah. Wah tambah stres sama Tuhan. Nah ini yang saya mau saksiin sama saudara. Dia komplain dengan Tuhan. Tuhan, aku ini minta pasangan yang daripadamu. Kenapa dikasih yang kayak gini? Sebelumnya dia bukan hamba Tuhan, dia sebelumnya orang biasa. Dia doa, dia nangis. Disitulah Tuhan bilang, itu memang pasangan daripadaku, kata Tuhan. Dia tiba-tiba gak tahu mimpi atau dia dengar suara Tuhan, saya lupa. Orangnya tajam juga sebenarnya. Dengar suara Tuhan itu tajam. Loh, kok dikasih yang kayak gini katanya? Kalau daripadamu, itu memang daripadamu. Dan aku izinkan supaya dia menikah dengan. Kau kan minta daripadaku atau bukan? Ya itu katanya. Kok kelakuannya kayak gini Tuhan? Wah dia marah sama Tuhan. Ya mohon maaf ya perempuan biasanya. Wah comel. Saudara tahu dia cerita bersaksi, Tuhan gak ngomong apa-apa lagi. Sampai akhirnya saya itu berhenti marah-marah katanya. Saya ini kesaksian bener, bukan ngomong kosong. Orangnya masih hidup. Dan saudara tahu, orang tersebut malamnya dia doa lagi. Tuhan aku minta maaf. Emang aku terlalu cerewet orangnya emang. Hamba Tuhannya juga cerewet menurut saya. Cerewet. Dan aku ingin bertanya baik-baik dengan kau. Kenapa engkau pilihkan aku? Karena kau pasangan yang seimbang kata Tuhan. Dia mau marah tapi ditahan. Seimbang dari mananya katanya. Ini laki nih gila. Kenapa dia nikah itu cuma sabotase doang. Bikin cuma ya ada sekedar status menikah lah. Tapi di luaran dia tidurin banyak perempuan. Ngeri gak sih? Dan akhirnya dia bilang, aku ingin kau rubah dia Tuhan. Nah si hamba Tuhan ini, Tuhan bilang oke, aku akan merubah suamimu. Tapi sebelum suamimu berubah, kau terlebih dahulu yang harus berubah.
Tuhan nuntut si perempuan. Kenapa saya kalau lihat orang nikah segala macam, kamu jangan lihat sisi seperti orang Farisi, merasa dirimu benar. Lukas 18 ayat yang 9 sampai ke 14. Kenapa orang Kristen merasa gua ini benar, dia yang berzina? Tuhan bilang karaktermu sama jeleknya. Dosa besar kecil sama aja di depan Tuhan. Tapi kamu jangan berpikir, wah kalau gitu saya ngelakuin dosa kan kecil besar sama aja, ya udah langsung aja yang besar. Ikatan setan lebih kuat di besar. Nanti lepas susah. Jadi jangan macam-macam dengan dosa. Dosa besar, dosa kecil, hukumannya tetap sama, maut. Tapi di dalam dunia spiritual itu ikatannya beda. Yang kecil kamu bisa akan mudah lepas. Ikatan dosa besar itu, ikatan jeratannya itu kuat, dan kamu akan sulit keluar kalau kamu gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Inilah kenapa banyak orang Kristen kena jerat dosa, perzinahan lah, perselingkuhan, kok susah keluar, dosa besar. Setan tuh ngerantai kakimu. Dan kalau kamu gak kuat dengan Tuhan, gak akan patah itu rantai, kecuali dengan kuasa Tuhan. Dan dengar baik saudara, hamba Tuhan ini bilang, marah-marah lagi dia dengan Tuhan. Besoknya dia datang lagi kembali persis. Tuhan, aku mau, mana yang aku harus perbaiki? Saudara tahu ini orang biasa. Kamu harus berlutut berdoa di hadapan setiap hari. Tapi kan dia yang berdosa Tuhan, dan lain sebagainya. Kamu gak usah urusin dia, urus dirimu sendiri. Lakimu urus anak nanti. Kenapa saya ngajarin nih kayak gini? Ini gak bisa pakai otak saudara. Gak bisa. Gak bisa pakai otak. Di dalam Amsal 3 ayat 5. Saudara buka dulu di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Yesus dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Ikut Tuhan. Di sini harus dirubah. Tuhan minta karakternya dia berubah. Dan akhirnya dia turutin. Oke, aku deal dengan kau Tuhan. Aku turutin maumu. Dia belajar baca Alkitab. Dia belajar lebih ramah. Dia belajar lebih sabar. Dia belajar lebih tekun. Dia belajar lebih berdoa dan lain sebagainya. Dan dia coba tutup mata dengan semua apa yang terjadi di dalam hidupnya dia sendiri. Tempo 6 bulan. Dia buat perjanjian dengan Tuhan. 6 bulan. 6 bulan itu bukan waktu sebentar loh. Dengan kesengsaraan yang kamu akan hadapi hari demi hari. 6 bulan dia cerita. Lewat 6 bulan itu. Dan aku berdoa, Tuhan, sudah 6 bulan. Dan aku sudah menepati bagian. Menepati janji bagian. Suaminya dibuat bangkrut. Waktu dibuat bangkrut, istrinya komplit. Kau kan, aku minta dia bertobat bukan bangkrut Tuhan. Kalau dia bangkrut, aku juga sengsara. Dibuat bangkrut, semua bisnisnya dia gagal semua. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 6 dan ke-7. Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan. Tuhanlah yang membuat kamu berhasil. Membuat kaya, membuat miskin. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. Di dalam tangan Tuhan ada kekayaan, ada namanya kehidupan. Kita gak ngerti cara Tuhan dengan pengertian. Sejak dibuat bangkrut, suaminya dengerin istrinya ngomong apa. Lo kelakuan lo begini. Ditambahin sama Tuhan, dikasih film suaminya. Ini kelakuan dosa lo semua. Berapa banyak kamu yang ngalamin sebagai orang Kristen, dosa itu dikasih kayak nonton film. Terang menerang. Istri saya pernah dapat film kelakuannya dia semasa dia belum bertobat. Nangis dia minta ampun sama Tuhan. Setelah si istrinya bertobat terlebih dahulu,
Orang yang disuruh bertobat, orang yang tahu firman, bukan yang gak tahu firman, sekalipun dua-duanya Kristen. Makanya saya bilang sama si ibu itu, kamu yang harus bertobat. Katanya lu kenal Yesus, tapi otak lu, saya bilang, pengen bercerai. Di dalam Tuhan, kalau kita dekat sama Yesus, nggak mungkin mulut kita ngomong bercerai. Najis tuh di hadapan Tuhan juga. Jangan nganggep dirimu, saya dekat dengan Tuhan, masih ngerokok, ngomong kosong, sekalipun kamu pendeta. Bullshit yang kayak gitu, pembohong tuh. Saya cinta sama Tuhan, main game 15 jam, ya 10 jam gak berhenti-berhenti. Terus bilang cinta sama Tuhan. Wah, saya ibadah Pak sama Tuhan Pak, nangis-nangis. Di luaran mau main judi, sama aja. Pembohong tuh namanya. Jangan bohongin Tuhan, Dia Maha tahu. Ngakuin aja seperti orang saduk, orang siapa nih? Pemungut cukai. Tuhan, aku ini orang berdosa. Ya hari-hari ini aja di hadapan Tuhan, Tuhan suruh saya nih waktu saya kemarin ke Cirebon. Saya lagi berdoa, pakai lututmu. Ya saya gak bisa ngomong lah mutapan. Pokoknya Tuhan meminta lutut saya untuk lebih banyak berlutut di hadapan Dia. Artinya saya harus benar-benar lebih ngerendahin diri saya. Berlutut itu bicara tentang kerendahan hati. Bagaimana dengan saudara yang jarang namanya menyembah Tuhan? Disuruh berlutut, waduh keram saudara kakimu. Rasanya kayak mau lumpuh. Nah ini yang saya mau sampaikan, 1 Korintus 7 ayat yang 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Nah kamu sebagai istri, bagaimana kamu mengkuduskan suamimu? Dengan imanmu atau dengan cerewetmu itu? Komplain aja kerjaannya. Ini ngomong firman, bukan saya ngomong. Yang ngomong tuh firman Alkitab. Kamu sanggup namanya memulihkan keluargamu dengan iman. Amin. Masalahnya lu mau apa enggak? Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Emang sulit namanya Tuhan ngerubahin satu manusia yang kepala batu? Enggak sulit. Yang sulit Tuhan lihat lututmu berlutut di hadapan Dia. Dengar baik orang Kristen. Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh apa? Suaminya. Pak, istri saya yang salah. Dengan imanmu kamu sanggup kuduskan rumah tanggamu. Dengan iman kamu sanggup melihat namanya sebuah pemulihan dalam kehidupanmu. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak yang kudus. Amin saudara. Bagaimana imanmu? Lebih lihat kenyataan apa lihat Tuhan? Dan saudara tahu waktu saya dengerin cerita itu, saya menarik. Saya juga gak ngerti kenapa saya dengerin cerita itu. Ternyata 12 tahun setelah 12 tahun saya bisa ceritain buat saudara. Itu kesaksian 12 tahun yang lalu. 2012, 2013 saya pernah dengar hamba Tuhan ini. Sekarang tinggal di Belanda. Ya saudara tahu pengusaha itu udah bangkrut segala macam, dikasih film sama Tuhan. Tuhan berbuat sesuatu yang ajaib terhadap suaminya. Dia ngalamin perjumpaan dengan Yesus. Karena apa? Lutut seorang istri. Kalau lututmu kamu pakai buat belanja, ngegosip, ya berantem ribut sama orang sana sini segala macam, bagaimana suamimu mau bertobat? Istrimu mau bertobat? Mustahil. Dengan lututnya dia ketemu Yesus. Kembali ke Lukas 18 ayat yang ke-14. Lukas 19 ayat 14. Aku berkata, Yesus berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang apa yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Ya ini saya lagi khotbahin tentang namanya orang Farisi dengan orang pemungut cukai. Tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi lututmu kamu pakai untuk namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, dibawa naik hidupmu.
Ini bukan pakai semoga. Ya kayaknya kira-kira, nggak pakai kira-kira, pasti ini. Kenapa? Janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan nggak pernah gagal, nggak pernah batal. Dijumpai Tuhan, bertobat suaminya, jadi hamba Tuhan hari ini. Pengusaha kaya raya, dipulihkan saudara. Usahanya dipulihkan. Berdua melayani Tuhan sampai hari ini. Kaya bukan miskin. Udah miskin selingkuh, banyak gaya lagi. Kaya dipulihkan. Dia baru ngerti 1 tahun dia harus berlutut. Dia lihat jalan-jalan Tuhan. Bagaimana hatimu yang keras mau dilembutkan, belajar rendah hati. Saya gak ngomong kosong saudara. Saya ngelihat kesaksian demi kesaksian. Saya kenal lagi satu hamba Tuhan orang Indonesia. Ini masih hidup sampai hari ini. Saya kenal, ya kenal baik sih, gak kenal lah, tau lah. Ini istrinya dipukulin, digamparin segala macem. Tiap malam mabok. Nah hamba Tuhan ini dulunya adalah seorang pelaut. Ya orang pelaut tahu sendiri lah kelakuannya kayak apa. Nah mabok, judi, main perempuan tuh biasa di sono mah. Istri banyak mah biasa jadi orang pelaut. Serius, saya gak bercanda. Makanya kalau kamu mau menikah sama orang pelaut ya pikir-pikirlah. Siap ditinggal gak? Banyak pengorbanan saudara. Saudara tahu, dia berdoa di samping kasurnya, pulang muntah-muntah, ya habis mabok segala macam, muntah. Saya nggak tahu dia berumur 6 tahun atau 5 tahun, saya nggak tahu. Saya udah saksi di sini berkali-kali di TikTok. Saudara tahu, dia berlutut, bersihin semua badannya dia, digantiin baju tidur, semua segala sepatu dilepasin. Teladan, ya ingat, teladanmu sebagai orang Kristen tidak akan namanya sia-sia, nggak akan. Tapi kalau kelakuanmu yang terus sia-sia, ketimbang mau jadi teladan, jangan mimpi ngelihat sesuatu yang bisa diubahkan sama Tuhan. Dia ngasih teladan, tetap dibukain. Mohon maaf ya, ini istri dipukulin, dia cerita sama saya. Ini ngomong di mimbar juga ngomongnya, bukannya ngomong. Ini yang ngomong semua di mimbar, jadi boleh di publik menurut saya, karena dia ngomong di mimbar. Saya ini dipukulin sama dia. Terus gimana Bu? Bisa menangin Bapak jadi hamba Tuhan luar biasa ini saya. Wah, dia bilang dia suatu hari dia pulang katanya. Saya lepasin sepatu dia muntah, tak bersihin semua segala macam, kepalanya tak, ya kepalanya semua dilapin semua segala macam. Suatu hari saya duduk berlutut di samping kasur. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pakai suamiku jadi hamba-Mu Tuhan. Kelakuannya tuh bejat, tapi istrinya ngomong pakai jadi hamba-Mu Tuhan. Nggak ngomong nih anakmu nih tukang mabok, berzina, tukang dosa. Istrinya nggak ngomong gitu, dia cuma ngomong Tuhan pakai suamiku ini jadi hamba-Mu, pakai dia Tuhan. Dan herannya dia lagi mabok, sadar. Orang mabok mana mungkin sadar tiba-tiba. Si suaminya bilang, dia doa begitu aku dengar katanya. Dia dengar, bertobat cuma gara-gara begitu. Ya jadi jangan nanti di rumah, wah suami saya perlu nih dengerin doa saya nih. Mau teriak-teriak di telinganya, haleluya, ya nggak gitu caranya. Dia tiap malam berdoa seperti itu. Dan akhirnya suaminya hari ini dipakai Tuhan. Dahsyat saudara. Ada banyak kesaksian saya pernah dengar tentang rumah tangga. Pemulihan cuma satu, datang di Yesus. Jangan udah cerewet-cerewet, doa malas segala macam, ngomongnya deket sama Yesus, haleluya. Dengar baik, dia datang. Saya banyak dengar kayak gini-gini, bukan 1-2 orang. Yesusmu itu terlalu sanggup memulihkan semua kenajisan demi kenajisan, dosa demi dosa yang dibuat oleh manusia. Dia sanggup, bukan enggak. Dan saya berdoa bahwa kita cuma modal apa? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Tunjukin hatimu bahwa kamu ini orang percaya. Bukan nyuruh pendeta, Pak tolong doakan rumah tangga saya.
Mau sampai kapan kalau kelakuanmu kayak begitu? Saya ini juga pendoa. Doain rumah tangga saya, Pak. Tak doain rumah tanggamu. Ya paling cuma hari ini aja ketemu. Besok-besok siapa yang mau doain rumah tanggamu? Jangan salahin Tuhan kalau nanti suamimu di jambret tuh wanita-wanita yang haleluya dan sebagainya. Nah, kalau kamu dalam keadaan yang aman, protek terus, minta Tuhan. Apalagi yang suamimu kerjanya keluar kota segala macam. Setan itu selalu bikin namanya celah untuk kita ini melakukan dosa. Nah, mintalah covering Tuhan dengan para malaikatnya, karena di dalam Mazmur 91 ya ayat yang ke-13 14 ya. Aku memerintahkan malaikat. Artinya malaikat bisa diperintahkan untuk menyertai jalan-jalan setiap keluargamu. Amin saudara ya. Oleh karena itu minta sama Tuhan. Tuhan pagari suamiku, pagari anak-anak dalam sekolah, pelayanan, eskul, apapun lah kegiatan mereka, proteksi Tuhan. Dan aku percaya dengan kuasa nama Yesus, keluargaku dalam lindungan-Mu. Amin. Tapi kalau kamu jarang berdoa segala macam terus tiba-tiba selingkuh, ya biasa tuh mah. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Otakmu jangan dipakai. Nah, kalau kamu, ya tadi seorang ibu itu bilang, saya dekat dengan Yesus Pak, tapi saya ingin bercerai Pak. Itu bukan dekat, jauh saya bilang. Kalau kamu dekat dengan Yesus, selamatin dong pernikahanmu, bukan bubar. Kalau bubar mah bukan dekat, jauh pasti hidupmu dengan Tuhan. Mustahil kamu bilang dekat dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara itu ngerti jalan-jalannya Tuhan. Ya, hari ini saya lagi khotbahin tentang Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 ya. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani mengadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah akulah orang berdosa ini. Jangan menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang pemungut cukai. Kalau saya mau tanya sama saudara, dari pemungut cukai dengan orang Farisi ini, siapa yang harus namanya berubah? Ayo. Dari pemungut cukai ini dan orang Farisi ini, siapa yang harus berubah? Doa sama Tuhan, jangan doa di TikTok. Cuma ya Tuhan Yesus nggak main TikTok. Doa tuh di kamar, minta proteksi. Ya, ini ada bilang orang Farisi ya, orang Farisi. Ya, Nonalin juga bilang orang Farisi. Nah, ini pertanyaan saya simpel. Orang Farisi apa orang Saduki yang harus berubah? Cukai. Orang Farisi yang harus bertobat. Oke. Orang Farisi, oke. Terus siapa lagi? Farisi. Dengar baik orang Kristennya. Betul, dua-duanya yang harus bertobat. Ini cuma soal pandangan cara hidup. Gue merasa nilai diri gue tuh lebih baik gini. Ya, bagi Tuhan tuh semuanya tuh berdosa kok. Dua-duanya harus memperbaiki diri. Jangan berpikir yang pemungut cukai nggak perlu Pak memperbaiki diri. Apanya yang nggak perlu? Ini sama pencuri juga. Cuma bedanya dia ngaku dosa. Yang Farisi merasa nggak berdosa. Dua-duanya kelakuannya harus bertobat. Makanya di dalam Amsal 3 ayat yang kelima ini, saudara harus pakai hati kita untuk ngerti mana yang harus bertobat, mana yang enggak. Harus pakai ini, pakai otak kita, nggak nyampe. Kenapa banyak orang yang bercerai, ribut dan putus dan sebagainya? Karena merasa dirimu benar. Saya ini orang Farisi,
Ya, pakaian saya aja keren. Ya saya hafal ayat, bisa berdoa, tumpang tangan, mimpin pujian mungkin, mimpin khotbah. Tapi Tuhan lihat itu enggak. Kenapa rumah tangga banyak ribut, berantem, ujung sampai ke namanya sebuah perceraian? Karena hatimu gak pernah diisi dengan firman. Jadi kalau saudara namanya, ya ini lagi. Setelah 10 tahun menikah, apakah pastor masih pernah bertengkar? Pernah lah, bukan gak pernah bertengkar. Ya namanya bertengkar itu biasa, beda pendapat itu biasa. Artinya kita sama-sama hidup, sama-sama punya otak yang masih bekerja. Ya maksudnya begini, tapi ke setiap permasalahan itu gak perlu berlarut-larut kelamaan. Kalau saya sama istri saya misalnya beda pendapat segala macam, nyelesain masalah tuh gak perlu berlarut-larut. Seperti dalam Efesus 4 ayat yang ke-27, ya 28 sorry, yang ke-28, ya jangan sampai matahari tenggelam segala macam. Nah ya, jadi kalau kami punya masalah, ribut segala macam, beda pendapat itu biasa. Tapi masalah itu nggak perlu berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak perlu, selesain aja langsung. Nah istri saya tahu model saya juga tahu model dia. Nah kenapa saya menjalani pernikahan ini? Saya sama istri saya beda 11 tahun. Dia lebih tua daripada saya. Dia Batak, saya Cina. Kamu jangan berpikir wah karena mungkin seumuran, enggak, beda jauh. Wah karena satu adat, enggak, saya beda adat. Artinya pertengkaran bakal lebih dominan. Beda gaya hidup, beda era, beda zaman saya sama dia. Terus kenapa yang membuat kami bisa namanya dalam pernikahan bisa lewatin banyak hal yang seperti itu? Satu poinnya, jangan dituntut. Jangan dituntut. Dalam pernikahan kamu tuntut, berantem kamu hadapin banyak-banyak. Serius, saya ngomongin gini, ini diajar Tuhan. Diajarin Tuhan tuh gini, jangan kamu tuntut dia. Kalau dia udah gak, misalnya gini ya, contoh yang paling gampang lah ya. Ini contoh nih power bank lah ya. Biasanya taruh misalnya di sini ya. Misalnya taruh di sebelah kanan gitu ya. Tiba-tiba kamu taruh sebelah kiri, bukankah sering berantem orang? Cuma masalah taruh tempat aja. Gunting kamu taruh sembarangan, berantem. Pisau kamu taruh sembarangan, berantem. Bukan soal kasih, saudara. Ya. Kasih itu memang penting, tapi secara karakter harus ngadepin juga pakai otak. Dan saudara tahu, waktu saya bilang contoh kayak bersih rumah, dia bersihnya bagaimana, saya bersihnya bagaimana, beda. Karena apa ya, itu tadi umur beda, adat beda, rumah dia punya kepintaran. Keluarga istri saya itu lebih beradab ketimbang keluarga saya. Jujur aja, keluarga saya ini liarnya setengah mati. Keluarga istri saya itu lebih pendidikan, orang Batak soalnya. Kalau orang Cina carinya cuan aja, duit terus kerjaannya, duit. Dan saya bukan orang pendidikan, dan saya melihat ke keluarganya dia ini orang pendidikan semua. Cara nyapanya, cara ketemu orang, cara begini, itu jauh di otak saya. Kok bisa? Nah akhirnya saya yang belajar ke keluarganya dia. Oh ini begini. Ya jangan sombong, kita udah susah belagu, sombong lagi itu nggak ada obatnya tuh kayak gitu, buangnya ke laut. Belajar nanti, oh kayak gini. Ketemu orang nyapa, salam, itu wajib. Di Batak tuh wajib. Kamu nggak salamin, wah ditandain hidupmu. Nih dicontreng hidup namamu, masuk neraka nih pasti. Diomongin satu. Serius, saya nggak bercanda. Itu dicontreng namamu, neraka ini pasti namamu. Tuh kan betul belajar. Di Batak itu harus salaman semua orang. Makanya saya datang ke keluarganya, di keluarga besar, namanya Simanjuntak. Mana ada keluarga kecil Simanjuntak, keluarga gede. Itu tak salamin semua walaupun saya nggak lihat mukanya. Kalau nggak mah ditandain hidup saya. Ini anak kurang ajar segala macam, serius saya nggak bercanda. Nah akhirnya saya pernah namanya ribut segala macam. Ini nggak boleh gini, ini harus sebegini maunya saya.
dia harus gini, dia harus gini. Dia juga punya mau, dia harus gini. Tapi lebih sering nuntut tuh saya, jujur aja. Nah akhirnya saya doa, Tuhan ini nikah kayak gini nih gimana bisa bertahan, saya bilang. Akhirnya saya diajar Tuhan, jangan kamu tuntut. Kamu ngomong, gak bisa ya sudah, kamu kerjain sendiri. Oh gitu, ini masalah kecil kok. Cobain aja dalam pernikahanmu, nanti kayak yang belum menikah juga sama. Kalau lihat pasanganmu udah gak bisa, ya udah jangan dipaksain. Wah harus berubah apa dan segala macam dan bla bla bla. Kalau rasa-rasanya kamu bisa tolong ya jangan kamu tuntut. Contoh misalnya orang kunci rumah, ya kuncinya lupa, ya udah kunci aja, ngapain harus manggilin orangnya segala macam, ribet. Menurut saya malah bikin berantem. Yang kayak gitu-gitu. Jadi yang menjadi kekurangannya dia, saya yang ngatasin. Kekurangan saya dia yang ngatasin. Ya udah gitu aja cukup. Ini harusnya nih gunting jangan taruh sini, harusnya di sini segala macam, berantem kamu pasti. Handuk jangan taruh begini, lempar segala macam. Ya udah tinggal taruh aja, pusing amat. Nggak mau kerjain ya panggil orangnya. Kalau saya begitu. Kalau supaya saya nggak berantem, gimana caranya? Gampang, betulin sendiri, udah nggak usah banyak cerita, los, selesai. Itu namanya dewasa. Contoh taruh Alkitab lah. Istri saya suka taruh Alkitab tuh di meja ini. Saya sukanya taruh di rak. Nah, istri saya suka banget tuh. Saya nggak tanya dia. Saya cuma bilang taruh di situ. Dia nggak ngerjain, ya udah saya pindahin. Hindarin namanya keberanteman yang nggak perlu. Ya, jadi itulah saya diajar Tuhan. Nah istri saya juga diajar Tuhan dengan versinya sendiri. Bagaimana dia menerima saya orang yang gak ada harganya ini. Nah kalau kamu mau menghadapi suamimu, istrimu, rumah tanggamu, anakmu, ya buka 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Ini udah pernah saya khotbahin berkali-kali, tapi gak banyak orang bisa paham, saya juga gak ngerti. Selalu ditanya kembali, ya udah tak bukain kembali, tak ajarin lagi. Ya 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Ketiga, ayat yang pertama dulu deh. 1 Petrus 5. Cara ngontrol emosi gimana? Gampang, ngadepin yang membuatmu emosi. Ya harus ngadepin yang kayak gitu. Ngadepin yang buat hatimu menyebalkan, hatimu hadepin itu sampai terbiasa. Lama-lama lebih cooling down. Itu versi manusia. Versi Tuhan itu baca firman. Saya bukan tipe orang, saya ini juga orang emosiannya luar biasa. Hari ini gimana? Saya berubah. Bukan berarti jadi lebih, emosinya berkurang lah maksud saya gitu. Lebih down lah, turun. Dulu mah parah saya. Tapi sekarang berubah. Kayak ada yang neken di sini. Saya kalau mau marah, mau meledak tuh kayak ada yang neken. Kamu mau percaya apa enggak terserah, tapi kayak ada yang neken. Jadi walaupun saya marah gitu, di sini hati saya tuh tenang, atau kenapa? Nggak kayak dulu tuh, sini panas kayak kebakaran, pala sampai mateng gitu, kayak taruh telur tuh kayak mateng. Tapi hari ini enggak. Bukan berarti nggak bisa marah, bisa ya. Mau coba sini. Ya ayo, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama, gembalakanlah kawan domba Allah. Nah ini kalau rumah tanggamu namanya mau rumah tangga yang sehat, ya kamu harus punya namanya firman ini. Ya terlebih lagi rumah tanggamu, istri harus tunduk dengan suami, suami tunduk dengan istri. Kalau suami saya Pak, sebelum saya masuk firman ini ya thank you Lord, Tuhan ingetin ya tentang namanya tunduk. 1 Korintus 7 tadi itu ada ya tentang namanya tunduk. Kalau suami saya bejat Pak dan lain sebagainya, masa saya harus tunduk dengan itu? Tetap tunduk. Tetap tunduk. Jangan tunduk dengan yang rasanya, wah suami saya romantis Pak. Itu mah semua orang gak bisa. Tetap tunduk. Sebelum saya masuk ke 1 Petrus 5 ayat yang ke pasal pertamanya, pasal kelimanya ayat pertama, kamu buka dulu 1 Petrus 2 ayat yang 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu.
Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Tunduk di dalam Tuhan, bukan kepada sesuatu yang menurutmu suka. Yang brengsek sekalipun, tunduk ya tunduk aja. Saya ngomong gini pernah ngalamin saya juga. Ketemu orang yang menurut saya tuh jahatnya minta ampun. Saya bilang, Tuhan aku gak mau tunduk sama orang kayak begini. Ini orang jahat setengah mati. Kalau bilang tunduk, tapi ini orang dosa dan lain sebagainya, tunduk. Bisa gak? Kalau kamu tunduk sama suami yang romantis, kaya, ya, baik, ganteng kayak film Korea, ya tiap minggu dibawain ke luar negeri, luar angkasa segala macam, ini gampang untuk begitu. Tapi kelakuan sama yang modelnya tukang namanya bezina, pemabok segala, Tuhan bilang tunduk sama dia. Firman Tuhan bilang tunduk. Kamu mau apa? Mau Tuhan bekerja apa enggak? Firmannya kamu harus genapin dulu. Makanya si hamba Tuhan itu apa? Sujud. Di dalam Lukas 18 ayat 14, orang merendahkan diri dibawa naik Tuhan. Memang dibawa naik buktinya. Kamu pengennya apa? Kamu mau hatimu tinggi, pengen dibawanya tinggi. Gak ada firmannya begitu. Firmannya bilang merendahkan diri, merendahkan hati, dibawa naik tinggi. Wah, suami saya begini-begini, tunduk. Firmannya bilang tunduk ya tunduk. Firman tuh gak pernah salah. Lakuin aja dengan taat. Tersiksa apa dan sebagainya, makan tuh tersiksa. Rohmu harus hidup. Dagingmu memang harus disiksa. Saya ikut Tuhan, daging saya juga habis saudara. Bukannya khotbah kayak gini gampang. Ngalaminnya banyak saya yang saya tuh kayak halaman neraka menurut saya. Tapi lihat dong hasilnya. Lihat semua diproteksi Tuhan. Saya ngeliat keluarga saya terima Yesus, bukan perkara gampang. Saya ngeliat jalan-jalan saya dengan istri saya lihat Yesus, saya lihat Yesus. Saya lihat mujizat, istri saya lihat mujizat. Ngalamin bukan kata-kata orang, kata pendeta, bukan. Saya ngalamin. Bagaimana dengan saudara? Saya pernah nanganin orang rumah tangga sehari 3 kali berantem dengan 3 masalah yang berbeda. Pagi, siang, malam berantem. Nanganin kayak gitu. Pernah. Hari ini bagaimana Pak? Gak bercerai. Dia bilang, lo di luar firman Tuhan, cerai lo. Saya bilang, udah tak wanti-wanti deh. Lo hati-hati. Di luar Tuhan macam-macam sudah. Rumah tangga lu masih berantakan. Melayani Tuhan hari ini. Melayani Tuhan tuh buat apa sih? Kepuasan Tuhan bukan. Kamu salah besar kalau kamu berpikir. Buat filter hidup kita supaya nggak lakuin dosa. Firman Tuhan tuh jadi pengingat. Oh iya ya. Dengan saya melayani Tuhan, membuat hidup saya untuk namanya melangkah ke dunia itu lebih berhati-hati. Makanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan kepuasan buat Tuhan. Buat kita tuh feedbacknya tuh lebih besar. Tuhan tuh gak perlu kita. Kita perlu dia. Ada amin. 1 Petrus 5 ayat yang pertama. Nah ini pertanyaan yang simpel yang pernah saya pertanyakan ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Firmannya, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Siapa yang mau menggembalakan? Siapa yang hidupnya mau jadi gembalanya Tuhan? Ayo. Siapa yang mau hidupnya mau jadi gembalanya Tuhan? Yang bilang mau, yang enggak juga bilang aja enggak gitu. Ngomong aja jujur aja. Yang saya belum bisa apa, ngomong aja. Apa aja terserah kamu mau ngomong aja.
Nah, yang lain bagaimana? Mau nggak jadi gembala di hadapan Tuhan? Ya, kita ini harus jadi gembala, nggak boleh. Dengar baik, kamu dan saya harus jadi gembala. Kamu tinggali panggilan gembala ini, hidupmu akan berantakan banyak hal, termasuk anak-anak. Karena setiap kita ini harus jadi gembala-gembalanya Tuhan. Kamu akan hadapi domba-dombanya Tuhan, termasuk serigala sekali. Serigala itu yang bagaimana Pak? Licik, jahat. Wah kebetulan Pak, suami saya kayak serigala Pak. Jadikan domba. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Kalau kamu mau lihat rumah tanggamu dipulihkan, pakai hati gembala, hati pemimpin seperti Yesus. Hati gembala itu adalah milik Yesus. Nah kita perlu dia buat nuntun hati ini supaya mancarin namanya kasihnya Tuhan. Gak bisa kamu pakai dengan paksa. Kamu harus bertobat. Bertobat gak? Gak bertobat. Sampai mulutmu, lidahmu melentir ke bawah juga gak bakal bertobat. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan apa? Sukarela, dengan hati. Lo gak bertobat masuk neraka, malah diancam dan sebagainya. Makin dia gak bertobat. Percayalah, saya udah lihat banyak hal. Buat ngembalain domba itu gak bisa pakai namanya ancaman lah. Lo kalau gak begini, penyakitan lo nanti lo bla 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 bla, diancam, tetap dia masih berbuat dosa. Harus jadi gembala, gak bisa. Bukan berarti Pak saya di gereja jadi gembala Pak, jadi ngadu Pak sama panggilan gembala saya di gereja. Bukan gitu. Setiap kita ini jadi gembala karena apa? Ada lingkungan kecil yang harus kita tangani. Entah itu anakmu, siapa yang mau ngembalain mereka? Kamu berharap dengan pendeta, pendetamu juga seminggu sekali ketemu kamu. Ya kamu sakit didoain teman-teman selesai. Nah kamu berantem ribut rumah sakit keluar duit dan sebagainya, kamu yang tanganin, bukan gembalamu yang di gereja. Kamu. Anakmu sekolah, emang pendetamu kasih duit? Kagak, kamu yang keluar duit. Kamu ini harus jadi gembala buat kalangan kecil. Terkhusus adalah rumahmu. Kalau di lingkungan keluargamu, lihat, wah suami saya belum bertobat Pak. Pakai firman ini. Praktekin, bukan hanya tahu. Masalah orang Kristen tahu doang, praktekinnya jelek. Ya, makanya jangan bilang, Pak, tadi di awal, serahin suami saya ke Tuhan Yesus. Ah, itu udah basi menurut saya. Semua orang juga tahu kayak gitu. Actionmu tuh apa? Tuhan tuh nuntut soalnya. Kamu jangan bilang, Pak, istri saya belum bertobat, Pak. Saya serahkan ke Tuhan Yesus. Lu ngapain? Ya doakan aja, Pak. Enak aja. Bukan doain doang, gembalain. Dia nyimpang, ingetin. Pakai sukarela. Dia mabuk, kamu jemputin. Sukarela. Dia ngawur-ngawur, kamu yang tarik dia. Mau pendetamu yang narikin, gak bisa. Pendeta mah cuma sekedar nama pendeta udah. Yang ngembalain tuh kamu. Nah, oleh karena itu kita harus serekanan dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma nyuruh Yesus. Sekali lagi, Yesus bukan pembantumu yang kamu doa tinggal minta nyuruh-nyuruh Yesus, enak bener. Makanya orang Kristen doa gak pernah dijawab Tuhan. Kenapa? Gak ada rasa hormat dengan Tuhan. Kerjanya perintah Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan juga nyuruh kamu. Seperti yang tadi kesaksian si hamba Tuhan itu. Saya gak bisa sebut namanya. Saya kalau sebut juga lupa namanya siapa. Tuhan bilang kamu yang berubah. Tuhan tuntut supaya dia punya karakter ilahi. Dia lakuin 6 bulan loh, bukan perkara gampang. Saudara mungkin bisa masa percepatan 1 bulan, 2 bulan, terserah. Makanya kenapa orang untuk namanya ngeliat pertobatan keluarga bisa puluhan tahun.
nggak dikerjain soalnya. Ini 6 bulan menurut saya udah cepat. Nah, kalau saya mau tanya sama saudara ya, berapa tahun suamimu belum bertobat? Berapa tahun istrimu belum terima Yesus? Berapa tahun anak-anakmu yang hidupnya hari ini jauh dari namanya, dari Tuhan? Ibadah malas. Pak, doain Pak supaya anak saya dekat dengan Tuhan Yesus Pak. Enggak, saya mah doa aja. Tapi peran penting dalam namanya mendekatkan hidup anak-anakmu ke Yesus tuh kamu. Anak kamu punya peran gembala, bukan saya. Betul apa betul? Nah, kalau saya cuma doa bisa lakuin kayak begitu mah, ya puji Tuhan kalau memang terjadi. Nah, kamu sebagai orang tua, sebagai orang yang lingkungan paling dekat dengan keluargamu sendiri, kamu harus ambil bagian ini. Ya, jadi jangan namanya sekarang nih, Pak tolong begini, nggak usah minta tolong, kamu yang harus tolongin anakmu sendiri. Kalau lu aja malas berdoa, gimana kita yang cuma dari jauh ngelihatnya, pisah rumah, omong kosong, kita peduli dengan semua itu? Nggak mungkin peduli. Paling kalau misalnya mati ya kami turut berduka cita lah. Mau ngapain? Kayak itu kenyataannya yang begitu kok. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah kamu karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kepada siapa Pak? Dombamu. Kelakuannya kayak gitu, ngabdilah kamu dirimu terhadap orang kayak gitu. Itu udah pilihanmu. Istri saya ini, wah saya ngomong 1 dia ngomong 1000 Pak. Mengabdilah dengan istrimu yang kayak begitu. Jangan namanya dikit-dikit ke pendeta, dikit-dikit pendeta. Pendetamu itu juga manusia, dia juga punya keluarga. Dia sendiri pun juga jadi gembala bagi keluarganya sendiri. Jangan dia mentang-mentang pendeta, doanya dijawab Tuhan, Tuhan langsung jawab. Belum tentu. Makanya kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, ya lihat dong. Ini yang kayak gini perlu berdoa apa? Harus kasih namanya contoh, atau pakai sukarela, atau pakai pengabdian diri. Ada yang namanya kalau saya ingin diberkati Tuhan, ada yang namanya pakai doa, ada yang pakai puasa, ada yang namanya pakai nabur, ada yang pakai tolong orang, ada yang namanya kamu harus namanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan terlebih dahulu, baru Tuhan bukain. Nah, kamu harus belajar ininya. Jangan dikit-dikit doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Pak tolong Pak doain anak saya, doain. Ya ada orang kayak gitu di sini. Sekali mah saya doain, lu terus-terusan emang gue pembantu lu. Kamu yang harus doa buat keluargamu. Nanti kita berdoa, nanti kita akan khotbahin tentang namanya sulungnya Tuhan. Saya nggak terlupa lah, udah pernah khotbahin atau apa belum. Ya, ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau merintah atas mereka. Memerintah ya, jangan nyuruh-nyuruh. Makanya kasih contoh ya, atas mereka yang dipercayakan. Kepada siapa? Kepada kamu, bukan kepada saya aja. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, teladanmu bagaimana? Kalau teladanmu itu tukang marah, anakmu akan ikut-ikutan marah. Dia akan ngejekin kamu juga. Dia akan ngelecehin kamu. Ayo. Kalau teladanmu pun munculin namanya sebuah kasihnya Tuhan. Ya, kasihnya Tuhan itu bagaimana ya? Kemarin kita udah bahas Galatia 5 ayat 22 dan 23. Amsal 8 ayat 19. Bahwa aku lebih berharga daripada emas dan perak. Kamu cari uang setengah mati. Ada orang yang bilang, Pak saya kerja tiap hari Pak, tapi saya ingat Tuhan Pak. Ingat, yang ibadah aja gak punya iman kok. Gimana cuma ingat Tuhan doang? Kita gak bisa yang sebenarnya sekedar namanya ingat Tuhan. Haleluya. Kita yang berdoa tiap hari aja belum tentu punya iman, apalagi cuma sekedar ingat Tuhan. Nah, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Lu harus berdoa ya. Lu gak berdoa, mau jadi apa lu segala macam, gak bisa begitu. Ya. Janganlah kamu seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kasih contoh dong. Dikasih contoh yang bener aja belum tentu orang bener loh. Saya ini
jadi pemimpin sama istri saya, ngasih contoh yang bener aja, orang aja masih geleng-geleng kepala. Saya juga, saya ibadah jarang terlambat. Saya kalau pelayanan serius. Saya datang jam 3, setengah 3 saya udah muncul. Ibadahnya jam 6 padahal. Setengah 3 saya udah nyampe. Kasih contoh yang bener nih. Tetap aja ada yang datang jam 3 lewat berapa, jam 4. Ada yang datang jam 5. Ngasih contoh yang bener aja belum tentu orang mau bener loh. Gimana kamu ngasih contoh yang gak bener, tambah parah menurut saya. Saya dulu setiap hari Jumat berdoa. Gak boleh, namanya pengerja gak boleh berdoa. Tetap aja ada yang kabur-kaburan. Kasih contoh saya. Saya orang dari awal pelayanan sama istri saya, dari awal muncul sampai pulang paling terakhir, gak pernah teriak saya capek pelayanan, gak pernah. Tapi anak buah saya waktu itu, saya capek pelayanan. Apel lu, saya bilang, apel lu bilang. Capek lu bilang. Saya capek. Mau pulang, mau pelayanan, nggak mau pelayanan, capek. Dia bilang, lu capek, lu tidur aja. Saya bilang, saya masih di jalan. Lu ngomong capek depan saya, gua tak omelin gitu. Ngasih contoh yang bener aja belum tentu orang mau ngikutin. Nah kalau kamu ngasih contoh yang teladannya jelek, terus kamu ngarepin sesuatu yang bagus, mustahil. Jadi kalau misalnya kamu punya keluarga, suami, istri, anak, ya, kamu punya papa, mama, mertua, mantu, terserah lah apalah namanya, kasih contoh, jangan nyuruh. Kenapa kalau Pak saya udah berdoa bertahun-tahun Pak belum bertobat, contohnya jelek soalnya. Kasih contoh buat orang rumahmu supaya mereka bisa lihat, iya, dengan doa istri saya bisa berhasil. Dengan suami saya yang takut akan Tuhan, dia beribadah terus, dia doa pada Tuhan, itu memberikan contoh bahwa di dalam nama Yesus hidup suami saya bisa diberkati. Dan anak-anak bisa ngelihat orang tuanya, wah nih keluarga papa mama saya nih akur karena ada Yesus di dalam hidup mereka. Mereka ini doa, saya ngelihat doa. Adik saya ngelihat saya, adik saya tuh ngelihat saya. Saya nggak lupa ajaran kalian. Oh, dia ngomong begitu, saya nggak ngomong kosong. Saudara, beberapa bulan lalu dia datang ke tempat saya. Dia ngomong sama saya begini, saya nggak lupa ajaran kalian. Kenapa? Ngasih contoh. Istri saya buka Alkitab, kenapa? Dia lihat kakeknya itu buka Alkitab tiap hari. Walaupun waktu dia masih jadi cucu yang kurang ajar. Ya kenapa Alkitab sering diumpetin, dia cerita sama saya. Gue umpetin Alkitabnya. Ya jadi cucu yang kurang ajar. Tapi dia tahu bahwa ternyata dia menyesal setelah sekarang. Ya karena kakeknya sudah berpulang, di umur 99 tahun udah meninggal. Panggil pulang sama Tuhan. Dia bilang saya nyesal mengumpetin Alkitabnya. Dari beliaulah saya bisa belajar bahwa ternyata hidup ini perlu baca firman. Nah bagaimana kamu mau ngasih teladan buat keluarga, suami dan istri? Kalau kamu tidak jadi contoh yang baik, orang yang jadi contoh yang baik, mau jadi gembala yang baik, itu tuh dituntut sama Tuhan. Nah kalau kamu ngeliat suamimu belum bertobat, jangan tuntut dulu, jangan kamu perintah, jangan dengan paksa. Tenang, beresin bagianmu dulu. Tuhan yang saya sembah, ya saya ulangin ya, Tuhan yang saya sembah tidak pernah namanya meninggalkan hidup saya, apa yang saya urusin yang di belakang, nggak pernah. Dia ngurusin semuanya. Sekalipun kamu nggak minta, Tuhan beresin juga. Terlebih lagi dia adalah kepala rumah tangga kita, atau dia adalah penopang rumah tangga kita. Masa Tuhan nggak urusin? Beresin dulu bagianmu, nggak usah nuntut sana sih, nuntut sini, nuntut sono, nggak usah. Kerjain dulu bagianmu dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Yang tukang ngoceh, cerewetnya diemin dulu, belajar diem. Yang tukang marah-marah, ayo belajar sabar.
Yang males buka Alkitab, belajar buka Alkitab. Yang gak pernah berdoa masuk kamar, masuklah kamarmu berdoa. Yang gak pernah berlutut, pakai lututmu. Pak, saya sudah lakukan itu semua Pak, dan sebagainya. Belajar, tunggu waktunya Tuhan. Saya ngomong kelihatannya gampang, coba lakuin. Gak segampang yang kamu dengar malam hari ini. Tapi saya berdoa gini, jangan namanya dikit-dikit nanti, wah Pak saya mau cerai Pak. Ya terserah kamu. Kamu yang nikah kok, bukan saya. Rumah tangga saya mah aman-aman aja sampai hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara itu ngelakuinlah sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau, bukan pakai otakmu, pakai hatimu yang percaya ini. Dengan kamu tunjukin, jadi teladan sebagai orang percaya, dan gembalakanlah apa yang dipercayakan kepadamu. Ya sebagai suami, jadilah imam yang kudus, imam yang bertanggung jawab, yang mengayomi istri dan anak-anaknya. Sebagai istri, ayo pakai lututmu karena kamu adalah tiang doa. Kekuatan dalam rumah tangga itu ada di istri, bukan di suami. Walaupun saya laki, saya ngomongin harus ngakuin bahwa rumah tangga saya utuh karena seorang istri yang mau berdoa. Kamu yang seorang istri, bukan saya nuntut, bukan. Karena menurut saya tiang paling kuat itu di dalam rumah tangga itu istri, bukan suami. Suami itu, laki itu lemah menurut saya. Walaupun saya laki loh, saya ngomongnya. Tapi saya harus akuin bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Bukan secara otot ya, otot kamu kalah. Tapi secara roh, istri lebih kuat ketimbang laki-laki. Karena apa? Karena istri pakai ini, perasaan. Laki pakai otak. Kalau kena otak duluan jebret, wah ini kayaknya logikanya udah gak masuk, dan semuanya gampang roboh, brek, ambruk. Laki-laki tuh begitu. Makanya kalau misalnya mohon maaf ya, dalam rumah tangga berantakan sebagainya, peran doa itu siapa? Istri, istrinya kemana? Ayo pakai teladan Kristus supaya hidup kita ini ngalamin perubahan dalam rumah tangga, bukan nuntut aja kerjaannya. Ya saya nggak bilang bahwa setiap kelakuan daripada rumah tangga yang berdosa itu saya ikut andil berkompromi dengan semua dosa itu, enggak. Saya nggak mengiyakan dosa mereka. Tapi saya mau supaya saudara itu mengerti pemahaman yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan ujungnya bercerai. Kamu mau nikah siapa, mau nikah laki kayak apapun, mau nikah istri kayak apapun, ini firman kamu gak praktekin dengan benar, bercerai kok. Jadi jangan bilang ini karena gak cocok. Gak ada yang cocok. Kata cocok itu hanya orang dunia. Di dalam Kristen tuh gak ada yang cocok, tapi saling mengisi, melengkapi. Jadi nyari yang cocok ada nggak? Nggak akan ada. Namanya juga lawan jenis. Lawan tuh jenisnya, jenis kamu tuh. Ya suamimu tuh lawan kamu tuh. Belajar namanya kamu bisa mengasihi istri atau suami dengan cara memberikan namanya teladan yang baik. Ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Ya ini firman Tuhannya yang lanjutannya. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 5, demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, bukan waktumu. Waktunya Tuhan, itu pasti tepat, the best. Amin saudara. Ya, saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Ya, jadi jangan keraskan hatimu dengan pandanganmu sendiri seperti orang Farisi. Kalau kamu merasa aku ini orang benar, orang yang dekat dengan Yesus, tapi kelakuannya. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa saya ini udah dekat dengan Tuhan. Contohin dong dekat itu bagaimana. Kasih teladan bagi keluargamu dalam kehidupan sebagai orang percaya, sehingga orang-orang di luar sana itu bisa melihat Yesus dalam hidupmu, sekalipun kamu gak ngomongin Yesus. Saya pernah lihat orang-orang ya nah ini kemarin ada seorang yang saya gak perlu sebutin namanya. Ada orang ngomong gini sama saya tahu kalian ini bukan orang biasa, dia bilang begitu sama saya. Terus saya ketawa. Saya tahu kalian ini bukan
bukan Kristen biasa katanya. Ada yang aneh dengan kalian katanya. Apa? Saya bilang begitu. Gak tahu, pokoknya saya ngerasain kalian ini bukan orang biasa. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Ada yang beda dengan kalian. Saya gak ngomongin Yesus. Dia tahu saya Kristen. Saya sama istri saya Kristen. Tapi dia bilang, ada yang beda dengan kalian. Saya gak ngomong Yesus. Terus akhirnya saya bilang gitu. Saya bilang, akhirnya saya bersaksi sedikit. Saya bilang, dia, istri saya pernah bertemu dengan Yesus. Tuh kan, dia bilang, kalian bukan Kristen biasa. Ada yang berbeda dengan dari hidup kalian. Orang luar loh ya, bukan saya. Ini beberapa hari yang lalu, orang itu ngomong sama saya. Sama apa? Dengan namanya kita kasih teladan, kasih contoh, dengan kita nyembah Tuhan. Dia bilang, saya banyak ketemu orang Kristen, kok beda dengan yang ini tuh beda. Dia bilang, kalian tuh doa, dikit-dikit nyembah. Orang Kristen yang saya jumpai nggak begini. Rata-rata ya ngomongnya sih Kristen tapi nggak kayak gini. Padahal saya nggak ngomongin Yesus. Cuma ya saya nggak tahu dia lihat apa enggak lah, tapi saya nggak ngerti. Yang penting dia tahu dan dia bisa nilai. Nah biar hidup kita ini dinilai orang. Kalau kelakuanmu tidak mencerminkan teladannya Tuhan, teladannya Yesus, bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam dirimu? Seperti Yohanes 14 ayat yang ke-7 dan 8. Saya pernah khotbahin ayat itu. Kadang kita gak perlu ngomongin Yesus, tapi dengan kelakuan kita bisa munculkan Yesus dalam hidup kita. Sehingga orang bisa lihat ada Yesus dalam dirimu. Amin saudara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kami tolak segala roh perceraian, keributan, pertengkaran Tuhan. Mari tutup bungkus semua pernikahan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa Bapa yang ada nama takada nama ku nama sika nama hena haramoho rapatakara. Kami minta turunkan Bapa tudung-Mu ya Roh Kudus, kuasa-Mu Tuhan. Tadi dalam Mazmur 91 Tuhan, Engkau Allah yang melindungi. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kanan, 10.000 sebelah kanan, tapi kami tidak akan ditimpa dengan malapetaka. Mari ketiga ayat 16, Engkau buat kami hidup berbeda, karena kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Keluaran 8 ayat 13 Tuhan, Engkau berfirman, kami akan dibuat berbeda daripada bangsa-bangsa yang lain. Kami hidup Bapa dalam anugerah-Mu, dalam perjanjian-Mu. Biar Bapa dalam news testament Bapa di dalam hidup kami percayakan sebuah perjanjian Bapa dengan darah Yesus. Biarlah pernikahan kami dalam Bapa kuasa-Mu, suami, istri, anak, mantu, mertua Bapa, baik orang tua, baik semua pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, mobil, motor Tuhan, baik juga keuangan, segi ekonomi kami, biar dalam pekerjaan-pekerjaan Engkau Bapa pagari semua Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta proteksi-Mu ratakan nama Shekhara mahoro mahana hena motukun nama takara. Kami minta kuasa-Mu Bapa, pimpin hidup kami, rumah tangga kami. Hamba Bapa hanya berdoa Bapa di hadapan-Mu. Biarlah Bapa Engkau tudungi Bapa dengan kain putih-Mu ya Roh Kudus. Turun atas kami Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu Bapa kami terima dalam nama Yesus. Ajari kami sehingga kami mengerti kehendak. Teladan Kristus turun dalam hidup kami, sehingga kami pakai Bapa itu jadi payung hidup kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil karena Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Mampukan kami melewati semua, sehingga kami bukan hidup hanya jatuh dalam dosa tanpa pernah bangkit ya Tuhan. Biarlah kami jadi orang-orang benar-Mu yang berdiri Bapa, dan terus Bapa bangkit Bapa di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa dengan kuasa-Mu ratakan nama hena masukun nama takana kena mahurut rapaya. Tahirkan, kuduskan hidup kami sekali lagi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang ajaib Bapa dan luar biasa besar Bapa dalam hidup kami. Biarlah kami yang lemah ini Bapa memohonkan di hadapan-Mu sebuah perlindungan dalam setiap hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
Sekali lagi Bapa, berkati hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati hidup kami semua Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh berhasil, langkah kami boleh berhasil. Biar apapun Bapa, kerinduan anak-anak-Mu dalam pertobatan keluarga demi keluarga boleh terjadi Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.